Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Syaikul Amri. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan kalian tentang bagaimana cara membuat aplikasi Android MP3 menggunakan software Android Studio. Namun sebelum saya melanjutkan tutorial ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Selain itu, agar channel ini semakin berkembang. Oke, kembali ke topik bahasan. Dalam membuat aplikasi Android MP3, kita diwajibkan mempunyai shortcut atau kode sumber, karena kita membuat aplikasinya menggunakan software Android Studio. Android Studio ini software yang dikembangkan oleh Google yang disediakan secara gratis atau cuma-cuma. Jadi nanti kita download softwarenya dan diinstal di komputer kita atau di laptop kita. Oke, tidak usah panjang lebar lagi, langsung saja saya mulai mempraktekkannya dalam membuat aplikasi Android MP3 di software Android Studio. Oke, sip. Oke teman-teman, yang pertama-tama adalah kalian itu siapkan terlebih dahulu software Android Studio-nya ini ya. Setelah itu siapkan short kode Android MP3. Setelah itu pasang iklan AdMob, kemudian mengubah nama aplikasi, lalu mengubah package name, terus mengubah icon. Setelah itu yang terakhir adalah upload ke Google Play Console. Baiklah, saya mulai dari yang paling pertama, yaitu Android Studio. Dimana kita bisa mendapatkan software Android Studio? Kita bisa mengunjungi website resminya Google ya. Langsung saja saya kasih tahu di sini teman-teman. Ketikkan saja Android Studio seperti ini, lalu yang paling atas klik. Nah, setelah itu kalian download Android Studio. Ini untuk Windows 64 bit, untuk Mac juga ada. Yang ukuran MB nya itu 871 MB. Untuk minimal RAM yang digunakan di PC kita atau di laptop kita itu RAM-nya minimal 4 GB ya teman-teman ya. Kalau di bawahnya itu lemot. Oke, setelah itu kalian download Android Studio ini. Setelah itu kalian scroll ke bawah, lalu checklist di sini I have read and agree ini ya. Setelah itu download Android Studio for Windows. Maka dia otomatis akan terdownload di pojok kiri bawah ini ya teman-teman ya. Jika proses download sudah selesai, langsung saja install. Untuk installnya seperti halnya software-software pada umumnya, yaitu tinggal next saja sampai selesai. Berhubung di komputer saya sudah terinstall software Android Studio, maka di sini saya skip ya, saya cancel saja. Oke, saya cancel. Setelah Android Studio sudah terinstall di PC kalian atau laptop kalian, lalu siapkan shortcut Android MP3. Di mana untuk mendapatkan shortcut Android MP3 ini, kita bisa membelinya di website penyedia shortcut ya, seperti di ini codecanyon.net. Di sini juga
tersedia. Untuk saya sendiri di sini sudah membeli, yaitu ini MP3 lagu Aisyah istri Rasulullah ini teman-teman ya. Jadi saya akan membuat MP3 lagu Aisyah istri Rasulullah. Jika shortcut ini sudah kalian beli, maka tinggal ekstrak saja, ekstrak file. Oke. Proses sudah. Jika sudah terekstrak, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka software Android Studio. Kita buka ya. Setelah itu pilih yang nomor 2, yang Open an existing Android Studio project. Setelah itu cari shortcut yang sudah kita ekstrak tadi. Ini lagu Aisyah istri Rasulullah. Klik saja di sini di ikon Android ya, yang paling atas. Setelah itu klik OK. Proses ini teman-teman ya, di bawah prosesnya. Jika ada tanda proses ini, sebaiknya kursor diam dulu, jangan klik apapun agar tidak terjadi error. Ini ya teman-teman ya, proses running. Oke. Setelah itu, jika sudah terekstrak di Android Studio, kita pasang iklan AdMob ya teman-teman ya. Langsung saja kita ambil di Google AdMob. Bagi kalian yang belum mempunyai akun Google AdMob, kalian daftar saja. Adapun tutorial cara daftarnya sudah ada di video sebelumnya, tinggal pelajari saja ya teman-teman ya. Oke, setelah itu Google AdMob, klik login. Oke, saya ingin membuat aplikasi sorry agar kalian paham ya, kita berawal dari awal dulu. Pertama-tama kalian klik aplikasi ya, di kiri, samping kiri ini. Setelah itu tambahkan aplikasi. Apakah aplikasi Anda telah dipublikasikan di Google Play atau App Store? Jawabannya adalah tidak, karena aplikasi kita baru dibuat. Oke, klik tidak, lalu nama aplikasi ketikkan saja seperti tadi, lagu Aisyah istri Rasulullah. Oke, seperti ini ya, lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru, dikasih terbaru, boleh terbaru. Oke, ini kita kopas, lalu pilih yang Android, bukan yang iOS ya, yang Android. Setelah itu klik tambahkan. Setelah itu buat unit iklan, kemudian pilih yang banner, masukkan nama unit iklan tadi yang sudah kita copy tadi, lagu Aisyah istri Rasulullah, kita paste di sini. Setelah itu buat unit iklan. Setelah itu buat unit iklan lainnya, pilih yang interstitial, kopas di paste di sini lagi, buat unit iklan, lalu buat unit iklan lainnya,
kita pilih yang native advance ya. Untuk yang iklan reward ini shortcut MP3 ini tidak mendukung sebab tidak ada fitur iklan reward. Adanya yaitu native advance yang terakhir ini ya, kita pilih yang native advance, lalu paste di sini lagi, buat unit iklan. Setelah itu selesai. Jadi iklan kita itu nanti ada banner, interstitial, native advance. Untuk yang iklan banner ini nantinya akan tampil di bawah aplikasi. Yang interstitial ini nanti tampil seluruh layar ya. Pasti kalian pernah melihat iklan seperti ini. Kemudian yang native advance ini nanti itu muncul di list-list daftar lagu. Oke, setelah itu kita ke setelan aplikasi. Untuk ID aplikasinya ini kita kopas, kemudian kita masukkan di Android Studio-nya di sini ya teman-teman ya. Ini kan app ID-nya ini kan masih punyanya Google ya, masih default. Jadi kita rubah, kita ganti yang klik di sini ya tadi ya, tekan Ctrl V. Nah oke, sudah terganti. Setelah itu pubnya ini, publisher ini kita ganti sesuai dengan publisher milik kita ya. Terus copy, Ctrl V. Sorry yang ini ya teman-teman ya. Nah Ctrl V, udah terganti. Setelah itu kita masuk ke app, lalu Java, kemudian config, lalu add config. Di sini kita menaruh pub lagi ya teman-teman ya. Jadi ada dua tempat yang mana untuk mengatur iklan AdMob kita. Pubnya kita paste kembali. Untuk app ID kita ambil di sini tadi ya teman-teman ya, ID aplikasi, salin, kemudian paste di sini, Ctrl V, kemudian yang AdMob banner ini kita ambil di unit iklan ini, banner kita copy, salin UD ya, salin ID unit iklan. Di sini taruhnya teman-teman, Ctrl V lagi, lalu yang interstitial ambil yang ini interstitial, kemudian paste di sini, Ctrl V, lalu native advance di sini ya, native, paste. Setelah itu ini sudah selesai untuk iklan AdMob-nya sudah kita setting. Maka jika nanti aplikasinya dibuat, maka otomatis iklan AdMob akan muncul. Untuk lebih jelasnya nanti saja kita selesaikan dulu apa saja yang harus kita lakukan ya. Selain kita menggunakan iklan AdMob, kita juga bisa menggunakan iklan startup ya. Di sini iklan startup itu sama juga dengan iklan AdMob. Jadi nanti kalau misalnya iklan misalnya iklan AdMob itu tidak keluar, maka diganti dengan iklan startup. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cara daftar akun startup nanti saya coba upload di video berikutnya. Untuk saat ini AdMob saja dulu ya teman-teman ya. Untuk mengganti isi lagunya atau gambar ikon lagunya, kalian
bisa masuk di sini menu aset, lalu song MP3. Nah, di sini adalah aset lagunya ya. Jadi di sini jika kalian ingin langsung masuk ke foldernya, klik saja klik kanan, lalu show in Explorer ya. Jadi ini, nah lagu-lagunya ada di folder sini. Jika kalian ingin mengganti, tinggal ganti saja di sini. Coba saya play. Nah, lagunya ada di sini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa menggantinya, mereplace-nya lagu-lagunya, misalnya ingin mengganti lagu yang lain. Lalu untuk yang image-nya, nah ini image tampilan lagunya, itu kalian juga bisa mereplace-nya di folder image ini ya. Untuk langsung ke foldernya, kalian klik kanan, show in Explorer. Nah, nanti kalian replace, misalnya ingin mengganti lagu yang lain. Untuk ukuran-ukuran juga disamakan ya. Kalian bisa menggunakan Photoshop atau pengedit gambar yang lainnya. Oke, paham ya teman-teman ya? Seperti itu cara merubah lagu-lagu dan thumbnail gambarnya. Lalu untuk ini file JSON ini, itu kalian juga harus disamakan dengan yang ada di folder ini ya. Misalnya ini 1, berarti yang sini juga, nah ini konten patch mp3 song. Jadi ini nanti lagunya yang nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai 10 ya, karena ini ada 10 lagu. Untuk judulnya, ini judul setiap lagu ini juga sama sampai ke bawah seperti itu, tinggal ganti-ganti saja ya. Yang jelas letaknya ada di sini, yourwebview.json. Nah, seperti itu cara menggantinya. Pasang iklan AdMob sudah, berarti mengubah nama aplikasi ya. Oke, untuk mengubah nama aplikasi, kita masuk saja di menu res, lalu values, pilih yang string.xml, klik 2 kali. Setelah itu misalnya kita ingin mengganti lagu, judul lagu misalnya, tinggal ubah saja di sini ya teman-teman ya. Misalnya kalian ingin mengganti jadi lagu Aisyah Istri Rasul terbaru mp3 misalnya, seperti tambah mp3 juga bisa ya. Cukup di sini saja untuk mengganti nama aplikasi. Oke, setelah itu mengubah package name. Apa sih package name itu? Package name adalah sebuah ekstensi, maksudnya seperti ini. Kita coba Play Store. Oke, package name itu kalau di website itu adalah nama domain ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya kita kunjungi Play Store, kita coba milik Google saja, Google. Itu seperti ini, com.android.chrome. Nah, ini itu menandakan
aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya untuk membedakannya. Oke, setelah memahami apa itu package name, maka langsung saja kita mengubah ya. Kita masuk saja ke Java di sini ya, Java, lalu Syekhul Amri, lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru. Tadi ini adalah yang jadi package name-nya nanti, com.Syekhul Amri lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru. Coba kita ganti com.Syekhul saja, lalu di sini kita ganti lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru MP3. Oke, kita ganti. Untuk cara menggantinya, klik di sini Syekhul Amri, klik kanan, refactor, rename. Misalnya saya ingin mengganti Syekhul Amri saja. Nah, bisa seperti ini. Setelah itu tekan refactor. Setelah itu di pojok kiri bawah ada tulisan do refactor ini, kita klik do refactor. Oke, proses. Setelah itu, nah ini sudah terganti ya teman-teman ya, Syekhul saja. Setelah itu yang bawah kita ganti juga, bukan diganti sih, ditambah saja. Kalian juga bisa mengganti semua, tergantung selera. Refactor ya teman-teman ya, lalu rename lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru, dikasih saja, ditambah MP3, refactor. Setelah itu kembali lagi diklik do refactor. Proses. Untuk prosesnya tadi itu tergantung spek PC atau laptop kalian. Kalau PC saya ini lumayan cepet, untuk RAM-nya 18 GB, sedangkan untuk prosesornya itu Core i7 ya. Oke, setelah itu untuk melihat apa, kita setelah kita mengganti ini Syekhul saja lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru MP3, kita masuk ke file, lalu project struktur. Di sini juga perlu diubah ya, di menu modul, lalu default config Syekhul Amri saja, lalu lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru ditambahi MP3 agar sinkron ya. Setelah itu tekan OK. Setelah itu proses ya. Nah, untuk melihatnya apakah package name kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita masuk saja di menu di bawah ya. Klik di sini Gradle script, kemudian pilih yang build.gradle modul app. Nah, ini untuk memastikan apakah sudah. Nah, sudah ya teman-teman ya. Syekhul saja, lalu lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru MP3. Oke. Nah, untuk mengganti package name sudah, lalu mengubah icon. Untuk mengubah icon ini kita masuk ke di sini teman-teman, di foldernya ada di sini lagu Aisyah istri Rasulullah, app, src, main, res. Tempatnya itu di sini, drawable kita tampilkan. Nah, ini ikonnya kita perlu mengganti ya teman-teman ya. Di sini kita ganti, splash juga diganti. Untuk icon ini tampilan di menu HP di layar utama, sedangkan untuk splash ini ketika aplikasi dibuka. Selain itu juga ada di sini MIPMAT HDPI, MIPMAT MDPI, dan sampai bawah sini itu juga perlu diganti ya ikonnya ya, agar aplikasi
yang kita buat itu tidak sama dengan aplikasi milik orang lain ya, kita perlu ganti. Selain kita menggunakan Photoshop untuk mengganti ikon-ikon yang di sini dan di sini, itu juga bisa langsung otomatis menggunakan menu di sini ya, di Android Studio nya. Jadi kita bisa mengganti semuanya, tidak mengganti satu-satu. Untuk caranya adalah sebelumnya kalian siapkan terlebih dahulu ikon. Nah, saya coba yang memakai ini ya. Saya coba, sudah saya siapkan yang ini. Setelah itu, ini letaknya ada di main ya, ada di main. Ini ya teman-teman ya, main. Kalian klik saja di res, lalu klik kanan, new, image asset. Nah, di sini kita cari file yang ini ya, yang ini kita cari di sini ya. Jadi kita ubah langsung. Untuk caranya itu kalian masuk di pad ini ya, kelihatan ya, pad. Kemudian kita cari di foldernya lagu Aisyah Istri Rasulullah, lagu Aisyah Istri Rasulullah, app src main. Nah, ini ya teman-teman ya, isi launcher web tadi. Setelah itu tekan OK. Nah, maka dia otomatis akan terganti seperti ini. Untuk kalian juga bisa mengubah ukurannya di sini, resize di sini. Ini juga, ini hanya contoh saja, seperti ini juga boleh. Nah, misalnya seperti ini ya. Setelah itu kalian tekan next, lalu finish, klik saja finish. Maka dia ikonnya otomatis terganti di sini. Coba kita lihat. Kalau di sini itu manual ya teman-teman ya, tidak bisa langsung karena setiap shortcut itu berbeda-beda caranya, cara mengganti ikonnya. Nah, kita lihatnya, ini sudah terganti ya, bitmap juga sudah sampai sini. Nah, seperti itu cara mengganti ikonnya. Untuk yang sini nanti kalian ubah secara manual saja menggunakan Photoshop atau memakai pengedit gambar. Oke. Jika mengubah icon sudah selesai, waktunya itu generate game ya. Jadi ini ada yang terlewat, seharusnya generate game. Nah, oke, setelah itu kita generate game, masuk ke menu build. Oh iya teman-teman ya, di sini app ini harus di mode rilis ya, bukan di debug ya. Kalau di debug ini masih mode percobaan, kalian harus merubahnya di rilis seperti ini ya. Setelah itu kalian masuk ke build, lalu generate signet bundle /apk. Kita ke menu APK dulu, lalu klik next. Di sini create new, lalu folder ini kita klik, kita masuk ke folder tadi lagu Aisyah Istri Rasulullah, masuk di sini, buat folder baru di sini ya teman-teman ya. Kita buat, terus new folder, klik, kita buat di sini, misalnya Keystore Aisyah, Keystore lagu Aisyah Istri Rasulullah terbaru MP3.
sebaiknya kalian samakan saja dengan nama judul aplikasinya ya. Tambah saja Lucky Store agar tidak membingungkan kalian kalau ini adalah folder Keystore. Keystore lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru MP3. Oke, cukup. Ini kita kopas, Ctrl C ya, klik saja Ctrl C. Kalau diklik kanan nggak bisa. Lalu oke, klik di sini. Setelah itu yang sudah kita kopas tadi paste di sini dengan menekan Ctrl V. Setelah itu oke, alias di sini alias paste saja yang sudah kita kopas tadi Keystore ini. Setelah itu password itu harus diingat ya teman-teman ya. Kalau bisa password yang mudah kalian ingat saja. Misalnya di sini saya memakai password Syekhul Amri misalnya. Kita Ctrl C, kita kopas, paste di sini, Ctrl V, lagi Ctrl V, password Ctrl V, confirm Ctrl V. Untuk validitas shares seperti ini, biarkan default juga boleh. Untuk nama first and last name, misalnya nama saya Syekhul Amri, kita kopas, masukkan di organisasi unit. Misalnya saya berada di wilayah Mojo Agung, Jombang ini ya. Mojo Agung itu di Jombang karena saya orang Jombang ya. City, kota Jombang, provinsi Jawa Timur. Country kode ID Indonesia ya. Jika sudah seperti ini, jika sudah lengkap, klik saja OK. Setelah itu next. Di sini kita pilih foldernya yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. Di lagu Aisyah istri Rasulullah, lagu Aisyah istri Rasulullah, di folder ini ya yang sudah kita buat tadi. Keystore lagu Aisyah istri Rasulullah terbaru MP3. Setelah itu tekan OK. Ini harus tercentang ya, ini harus tercentang, tidak boleh seperti ini, harus tercentang. Ini juga harus seperti ini. Setelah itu tekan finish. Ini juga harus di mode rilis ya, bukan di debug yang rilis. Klik saja finish. Oke, proses Gradle build running. Untuk proses pembuatan APK ini, maksudnya generate ini tergantung dengan spek perangkat kalian. Jika perangkat kalian itu speknya gede ya cepat, kalau speknya kecil ya perlu bersabar lah, karena Android Studio ini membutuhkan spek komputer yang lumayan gede ya minimal 4 GB lah. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Nah, di sini di pojok kanan bawah ini generate Signet APK sudah sukses. Setelah itu untuk melihat aplikasinya, kita klik saja di lokat ini ya. Lokat, klik. Nah, maka aplikasinya sudah jadi ini. Jadi kita bisa memasangnya di HP kita untuk mencobanya, atau kita bisa memakai ini ya. Jika komputer kalian itu speknya gede, kita bisa mencoba di sini di AFD Manager ini. Kita klik, lalu coba saya menggunakan yang Android versi 8. Oke, saya jalankan ya. Kita tes aplikasinya. Proses ya teman-teman ya. Jadi selain kita bisa mencoba di
HP langsung, kita juga bisa mencoba di sini di AFD Manager ini, HP virtual lah istilahnya ya teman-teman ya. Oke, kita ke foldernya aplikasi ini, lalu kita gesek, kita tarik ya, drag and drop. Nah seperti ini, terus dilepaskan, maka dia menginstal aplikasi, installing APK, proses. Kalau kalian menanyakan saya sudah menghasilkan uang berapa, ya saya tidak bisa menyebutkan nominalnya. Yang jelas saya sudah menghasilkan ya, alhamdulillah lebih dari cukup lah. Oke teman-teman, proses installing sudah selesai. Kita tes aplikasinya di ini ya, lagu Aisyah ini, karena tadi ikonnya seperti ini. Oke, saya coba jalankan, loading. Nah ini splash yang saya maksud tadi ya, jadi dia tampil di awal ketika aplikasi dibuka. Nah ini adalah isinya ya teman-teman ya, Aisyah istri Rasulullah. Coba saya mainkan. Nah ini adalah iklan sebenarnya, yang tampil iklan sebenarnya. Sorry, volumenya terlalu besar. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Coba yang lain. Nah yang iklan natif itu seperti ini teman-teman ya. Yang tengah ini yang ada ini, itu adalah iklan natif. Sedangkan ini adalah yang banner. Nah tadi ada suara kayak gemeretek, itu karena saya membuka banyak aplikasi ya. Saya membuka aplikasi Android Studio, membuka software Camtasia untuk merekam tutorial ini, dan juga membuka AFD Manager. Ini membutuhkan spek yang sangat besar. Yes, ini adalah iklan banner. Lalu iklan yang interstisial itu ketika ada aktivitas klik ini biasanya muncul. Nah ini seharusnya muncul ya teman-teman ya. Kalian nanti bisa mencoba langsung saja di HP kalian ya. Nah seperti inilah aplikasi MP3 nya. Oke, saya close terlebih dahulu. Nah ini juga iklan natif ya, ketika orang mengeklik tombol kembali maka iklan natif akan keluar. Oke, saya exit, saya matikan, saya close. Oke teman-teman, ini AFD saya close juga. Seperti itu tadi cara membuat aplikasi Android MP3 di Android Studio ya teman-teman ya. Di Android Studio ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita buat. Bisa, contohnya adalah tebak-tebakan atau resep masakan, mewarnai. Contohnya saya di sini ya, saya mempunyai sebuah shortcut juga di sini di kode Canyon, sign in, download. Jadi saya di sini sudah membeli ini ya teman-teman ya, shortcut ini pencarian kata
terus mewarnai gambar untuk anak-anak, terus kuis kata, terus tebak-tebakan gambar flag ini, bendera. Coba saya perlihatkan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalian nanti bisa melihatnya lah di sini. Nah, harganya $19. Setelah itu saya juga sudah membeli ini shortcut mewarnai gambar yang harganya $49. Nah, ini kalian bisa melihat video previewnya. Ya, seperti ini teman-teman, mewarnai gambar. Nah, ini proses mewarnai, memilih warna ya. Nah, seperti itu tadi caranya. Pisang. Nah, seperti ini. Setelah itu saya juga membeli ini shortcut tebak gambar ya, harganya $18. Selain itu saya juga membeli ini. Nah, tebak-tebakan gambar juga, harganya $15. Kalian bisa membelinya di sini ya, di kodekenya.net. Bayarnya pakai PayPal teman-teman ya. Banyak sekali shortcut di situ yang mana bisa kita kembangkan di software Android Studio ini. Oke, setelah aplikasi terbuat, maka selanjutnya kita upload di Google Play Console ya. Untuk cara mengupload aplikasi sudah saya upload ya di sini, Saiful Amri. Lalu kalian bisa mencarinya di video ini teman-teman ya, cara upload aplikasi Android di Google Play. Nah teman-teman, seperti itu tadi cara membuat aplikasi Android MP3 di software Android Studio. Bagi kalian yang masih bingung atau ada yang ditanyakan, silahkan saja langsung berkomentar di bawah ini. Cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya ingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya, karena saya selalu up to date. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.